Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Safar Saputra, absen 9 dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan mewawancarai Bapak Hadi Praja selaku Ketua RT 13, dan saya akan mewawancarai Bapak Hadi Praja tentang kebijakan politik pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Soeharto selama 30 tahun. Menurut Bapak Hadi Praja, Oke, terima kasih Pak Ade Dimas. Yang mana di masa Orde Baru, di zaman Pak Harto itu, yang kita tahu bahwa partai politik itu hanya 3, yaitu P3, Partai Persatuan Pembangunan, PDI, Partai Demokrasi Indonesia, dan satu lagi golongan karya. Jadi 2 partai, 1 golongan karya. Di zaman Orde Baru yang saya tahu, semua golongan masuk dalam partai. Jadi misalnya kayak ABRI masuk dalam partai, yang mana bahwa ABRI itu yang disebut fungsi ABRI, di mana ABRI mempunyai sosial politiknya masuk ke dalam ranca politik, sehingga dia punya perwakilan di MPR yang disebut fraksi ABRI. Yang mana pada saat Orde Baru itu memang ABRI sangat dominan kedudukannya terhadap politik dan sosial keamanan. pada masa Orde Baru, Bapak diajarkan P4 nggak, Pak? Ya, untuk di zaman Orde Baru saya belajar P4 pada saat awal masuk sekolah. Jadi waktu itu saya masuk ikut penataran. Jadi setiap masuk awal sekolah di sekolah SMK, ya kalau sekarang SMK, kalau dulu bilangnya STM, ya sekolah tinggi menengah. Jadi awal masuk anak-anak baru itu di training, orang sebutnya training di 2 bulan. Training itu 2 minggu, training P4. Jadi setelah udah terdaftar masuk jadi siswa, nah dia ditatar, dibikin seminar P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, yang dimana di dalamnya itu mengisi Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam sehari-hari berdasarkan Pancasila itu selama 2 minggu. Selanjutnya, bagaimana kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru yang Bapak Hadi Praja alami pada saat itu? Ya, untuk ekonomi di masa Orde Baru itu jelas dalam arti kata bahwa apa yang dia mau bangun, apa yang dia ucapkan itu yang dia bangun gitu. Jadi orang nggak pakai bahasa ngambang. Jadi ada yang disebut namanya reperita. Waktu zaman saya itu reperita 5 tahun. Reperita kelima. Jadi reperita kelima di mana pada saat itu pemerintah memfokuskan ke swasembada pangan. Jadi fokusnya pembangunan di sektor pertanian, sehingga pada saat itu kita sempat menjadi lumbung padi se-Asia, saking banyaknya sawah. Dulu pemulihan ekonomi pembangunannya sampai ke bawah. Jadi dari bawah, walaupun nantinya akan jadi untuk pemerintah, tapi pemerintah itu ngasih ke bawah, ngasih ladang, ngasih bibit untuk ditanam menjadi padi yang unggul, walaupun petani yang ngerjain, sehingga ada namanya di situ lapangan pekerjaan yang jelas. Untuk pribadi saya di mana lapangan pekerjaan yang disebut lapangan pekerjaan pada zaman Orde Baru itu jelas. Jadi dia ngasih bibit padi, anak petani disuruh bikin sawah, tanam padinya, dirawat sama dia, sehingga
bentuk lapangan kerja tuh ada gitu jelas. Di perekonomian juga gitu. Dimana pemerintah bikin pabrik, pabriknya ada, pemerintah yang ngatur, terus pegawainya juga ada dari para semua orang Indonesia gitu. Jadi jelas kalau zaman Orde Baru itu yang namanya pertumbuhan ekonomi itu kalau penglihatan saya gitu, penglihatan itu nyata gitu. Kalau dulu selalu diinformasikan langsung sama presidennya, perkembangan dia apa nih. Dia kan waktu itu lebih swasembada pangan, pangannya dikasih unjuk daerah ini, daerah ini, daerah ini, dan emang ada gitu, kita bisa lihat. Contoh di pertanian, tapos. Ya walaupun saya nggak tahu itu tapos milik siapa, tapi yang jelas di situ banyak menyerap tenaga kerja. Karena tapos itu adalah pembibitan sapi. Pada saat itu kita nggak melihat itu siapa yang punya, yang kita lihat bahwa orang bisa bekerja di situ, gitu, bisa nyari duit, penghasilan. Kalau jadi jelas gitu, maksudnya lapangan kerjanya itu jelas ada dan berhasil gitu. Untuk kayak dari kita untuk kita seolah-olah seperti itu. Jadi berhasil untuk Indonesia bisa ngirim daging sapi ekspor, susu bisa menghasilkan sendiri, tapi ada jelas kandangnya jelas gitu loh. Sekian wawancara saya dengan Bapak Ali Adi Praja. Terima kasih Bapak Ya. atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.